Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah berjumpa lagi pada video yang selanjutnya, masih dalam episod yang kedua tentang masalah hal yang dapat membatalkan salat. Belum kita masuki kepada episod yang ketiga ya. Masih dalam episod yang kedua. Masih kita bicarakan tentang masalah suara-suara yang mana yang batal solat dan mana yang tidak membatalkan solat. Okey, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Mahzab jilid 4 halaman 79 sampai 80 ya. Di sini dijelaskan adalah bersin. Suara iaitu seperti suara bersin ini tidak juga dapat membatalkan salat. Ya. Kita ulang kembali. Suara juga terbagi kepada beberapa yang sudah kita masuki kepada episod yang kedua. Juga ini masih dalam episod yang kedua. Episod yang kedua masih tentang menyangkut tentang suara. Ya, suara bersin ini bila memang bukan unsur kesengajaan dan tidak ada unsur tidak ada unsur main-main, memang ada sebuah keuzuran yang manakala kita sudah mencoba untuk menahan diri, tapi tetap karena bersin ini terlalu berat ya, karena bersin mendapat petun hingga keluarlah bersin sehingga bersuaralah, maka suara bersin yang semacam ini tidak dapat membatalkan salat. Tapi menyeka pegat-pegat dalam namanya tak memet hidung tu kan, ataupun tak usahakan bergatai hidung tu, hingga terbitlah bersin yang tak usahakannya, nyo Allah ditandakan ini adalah unsur kesengajaan dan ini bermain-main, maka ini batal salat. Yang banyak berarti batal sembahyang, batal sembahyang. Jemaah dirahmati Allah. Okey. Kemudian dilanjutkan kepada hal berikutnya, itu adalah berdehem ataupun juga grehem. Grehemnya adalah tidak dapat membatalkan salat. Grehem nyo hanya ke batal sembahyang. Baru jihjid ke batal sembahyang apabila tak grehem kan memang dalam unsur payah grehem. Masa contoh mana? Itanya takut tahan agar takut tak grehemnya batal. Kemudian ataupun lagi katanya baca ada yang sunat dalam sembahyang, seperti membaca Allahu Akbar kabirau. Pada saat dah baca Allahu Akbar kabirau, kemudian agak serak suara katanya, hana agak jelas le, tinggal tak grehem. Nyan batal sembahyang pakon, karena adalah Allahu Akbar kabirau yang sunat dah baca. Maka untuk tak grehem, untuk nak tak puruh Allahu Akbar kabiraunya, bacaan Allahu Akbar kabiraunya, maka ini salah total, batal. Karena hal yang membatalkan bila bertentangan dengan ada yang sunat, nya gedahulukan ada yang membatalkan. Maknanya berarti baik pebut ada yang membatalkannya, tinggalkan atas sunat. Mesti contoh mana? Allahu Akbar kabira walhamdulillah, kamu tu yang kan nyan hanjit hai tibit tulis untuk bacanya, kakak baik baca le. Ya, baik baca li, tinggalkan. Maka bila tak grehem untuk nak gelasu ataupun untuk nak jeta baca lam Allahu Akbar kabiraunya, nyan batal sembahyang. Ya, jadi yang hana batal sembahyang dibancit grehem yang memang hana pat putun dan hai tibit su dele. Watesa dah baca surat Al-Fatihah. Ya, karena surat Al-Fatihahnya adalah rukun dalam sembahyang, mesti payah baca. Ataupun bak tahiyat akhir mesti payah baca. Kiban contoh je mesti mana? Tengah dah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Hai dia tulis betul ko kan? Nyan jit grehem ube kadar beitebit su takun maliki ya Allah. Ya, tapi bakal karena memang itu adalah bertentangan dengan ada yang batu dengan ada yang wajib payah dah baca, maka gedahulukan ada wajib, maka grehem macam mana pu? Ya, tinggal gelah lam nyan. Berarti yang ke grehem yang ditinan
yang tak perlah untuk jitakan Fatihah kerana Fatihahnya wajib, ataupun tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir karenanya wajib, maka di sana jid geraham dan hambata. Tapi punya ama manakala bab perkara yang sunat tengah dah baca lagi, contoh Allahu akbar kabira, dah baca ayat pendek, dah baca doa baruku, dah baca doa ba'itida rabbana lakal hamdu, nyo tungku muntuah asal syurga, bila tak geraham dan nak gelah tu bab perkara yang sunat dah baca, nyo tidak boleh. Bila cit tak geraham, nyo jid ke bata sembahyang. Maka inilah yang dapat saya sampaikan masalah hal-hal yang membatalkan solat masih dalam kategori episod yang kedua. Maka lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jemaah dirahmati oleh Allah, terus bagikan, subscribe dan like dan komen dan share, bagikan. Moga-moga bermanfaat bagi long sendiri dan bagi urung di Bandung. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.